Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Naufaldia Fauzan dengan NIM 2023 110011 dan rekan saya Fedri Dwi Anugrah dengan NIM 2023 110019. Kami berdua akan mempresentasikan progres untuk proyek kami pada mata kuliah basis dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Septa Cahyani, Eskom MCS. Judul proyek kami adalah Health One Medical. Database yaitu rangkaian basis data untuk sistem manajemen klaim kesehatan. Pada skenario proyek ini kami berperan sebagai tim konsultan basis data yang diminta untuk mengembangkan sistem database bagi sebuah perusahaan asuransi kesehatan menengah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk melacak klaim kesehatan, data pasien, dokter, rumah sakit, serta resep obat yang diberikan kepada pasien. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menentukan entitas, atribut, dan unique identifier atau UID. Dari sistem kami menggunakan beberapa aturan bisnis sebagai dasar perancangan. 1. Setiap pasien memiliki satu dokter umum utama yang menangani mereka. 2. Setiap dokter bekerja di satu rumah sakit. 3. Setiap dokter bekerja di satu rumah sakit. 3. Setiap dokter dapat memiliki banyak pasien. 4. Setiap pasien dapat memiliki banyak resep obat. 5. Setiap resep obat ditulis oleh satu dokter untuk satu pasien. 6. Setiap rumah sakit dapat mempekerjakan banyak dokter. Dari aturan tersebut, kami menghasilkan 4 entitas utama, yaitu pasien, dokter, rumah sakit, dan resep obat. Setiap entitas memiliki atribut dan UID sebagai berikut. Yang pertama adalah pasien. Pasien memiliki atribut ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, ID dokter umum, UID, ID pasien. Dan untuk entitas dokter memiliki atribut ID dokter, nama dokter, spesialisasi, telepon, email, ID rumah sakit, dan UID-nya adalah ID dokter. Untuk atribut yang ketiga, rumah sakit memiliki atribut ID rumah sakit, nama rumah sakit, alamat, telepon, dan UID-nya ID rumah sakit. Dan yang keempat, resep obat. ID resep, ID pasien, ID dokter, tanggal resep, nama obat, dosis, durasi, instruksi, dan UID-nya ID resep. Selanjutnya, pada langkah kedua kami menambahkan struktur supertype dan subtipe. Menambahkan struktur subtype dan subtipe untuk mengakomodasi variasi jenis kunjungan pasien ke dokter. Kami membuat satu entitas supertipe yaitu kunjungan yang menyimpan data umum seperti ID kunjungan, ID pasien, ID dokter, tanggal kunjungan, dan jenis kunjungan. Kemudian kami membuat 3 subtype yaitu kunjungan baru dengan atribut khusus, diagnosis awal, kunjungan lanjutan dengan atribut status pasien, kunjungan rutin dengan atribut tekanan darah, tinggi badan, dan berat badan. Hubungan antara supertipe dan subtype ini bersifat 1:1 ya, atau 1-to-1 karena setiap kunjungan hanya memiliki satu jenis detail khusus. Pada tahap ketiga ini kami menentukan hubungan antara entitas, beberapa hubungan utama yang itu terbentuk antara lain hubungan yang terbentuk yaitu pasien dokter one to many. Ini di mana satu dokter umum dapat menangani banyak pasien. Yang kedua, dokter rumah sakit many to many disesuaikan dengan entitas penghubung dokter
rumah sakit. Yang ketiga, pasien. Kunjungan one to many. Pasien dapat melakukan banyak kunjungan. Yang keempat, dokter kunjungan one to many. Dokter melayani banyak kunjungan. Yang kelima, kunjungan. Resep obat one to many. Satu kunjungan dapat menghasilkan banyak resep. 6. Resep obat pasien one to one. Resep hanya untuk pasien tertentu dan tidak bisa dialihkan. Ketujuh, resep obat dokter one to one. Resep hanya ditulis oleh salah satu dokter. Langkah keempat adalah normalisasi, di mana seluruh entitas di dalam database Health One telah kami normalisasi hingga terbentuk normal ketiga atau 3NF. Pada tahap ini kami memastikan setiap atribut hanya menyimpan satu nilai atau 1NF. Semua atribut non-kunci bergantung pada kunci utama atau 2NF dan tidak ada ketergantungan antara atribut non-kunci atau 3NF. Kami juga melakukan pemisahan data seperti membuat entitas obat dan asuransi agar tidak terjadi redundansi hasilnya. Struktur database menjadi lebih konsisten dan mudah dikelola. Itu saja presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan ada kurang jelas, kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.